Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas yang kedua. Baik, langsung saja. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Oke, lanjut. Materi yang pertama yaitu perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software merupakan sekumpulan data digital yang berisi set instruksi dan program yang digunakan untuk menjalankan perintah khusus yang telah ditentukan. Perangkat lunak terdiri atas seluruh rangkaian program, prosedur, dan rutinitas yang terkait dengan pengoperasian sistem komputer. Oke, peran perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan dasar kebutuhan komputer agar dapat beroperasi dengan baik. Perangkat lunak mengatur hardware dalam komputer agar komputer berjalan dengan baik sesuai pekerjaan yang dibutuhkan. Perangkat lunak dapat digunakan sebagai penghubung antar seperangkat lunak lainnya dengan hardware komputer. Perangkat lunak dapat menerjemahkan perintah pada perangkat lunak yang lain yang ada dalam mesin, sehingga hardware dapat mengerti dan menerimanya. Perangkat lunak dapat mengidentifikasi sebuah program dalam komputer. Ya, rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak berdasarkan para ahli, itu ada Stephen R. Such, Fritz Bauer, dan IEE 610.12. Rekayasa perangkat lunak merupakan sebuah disiplin di mana dalam menghasilkan perangkat lunak bebas dari kesalahan dan dalam pengiriman anggaran tepat waktu serta memuaskan keinginan pengguna. Rekayasa perangkat lunak merupakan penetapan dan penggunaan prinsip rekayasa dalam rangka memperoleh perangkat lunak yang dapat dipercaya dan dapat bekerja dengan efisien pada mesin nyata. Oke, menurut IEE, rekayasa perangkat lunak merupakan sebuah studi pendekatan dan aplikasi secara sistematis, disiplin, pengembangan operasi, dan pemeliharaan perangkat lunak yang semua itu merupakan aplikasi rekayasa yang berkaitan dengan perangkat lunak. Oke, mitos dalam RPL. Mitos perangkat lunak merupakan penafsiran pada rekayasa perangkat lunak yang secara sekilas terdengar masuk akal dan bahkan ada unsur kebenaran di dalamnya. Beberapa mitos dari RPL yaitu sebuah software berubah secara terus-menerus, namun perubahan tersebut diatasi karena software pada atasnya fleksibel. Namun kenyataannya, kebutuhan atas software kan terus berubah, namun dampak dari perubahan tersebut sangat bervariasi berdasarkan dari mana perubahan itu terjadi. Oke, selanjutnya ketika program ditulis dan dapat dijalankan, maka pekerjaan kita selesai. Nah, pada kenyataannya, 60 hingga 80% dari keseluruhan pekerjaan yang dilakukan setelah software diberikan pengguna untuk pertama kalinya. Oke, selanjutnya, jika sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan outsourcing suatu proyek software, perusahaan tersebut tidak perlu melakukan apapun dan cukup membiarkan perusahaan outsource untuk melakukan seluruh proyek. Nah, kenyataannya, jika sebuah perusahaan tidak mengerti bagaimana cara mengatur dan mengontrol sebuah proyek software secara internal, usaha akan selalu dibutuhkan meskipun outsourcing dilakukan. Oke, what is good software? Apa itu software yang baik? Software yang baik itu software berfungsi dengan baik. Jika ada bagian dari software tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya, maka software itu tidak berguna. Software yang baik adalah software yang kuat. Software yang bagus, kuat tahan dari perubahan di sekitarnya dan mampu mengetahui serta menangani kegagalan yang ada. Software yang baik, software yang dapat diukur. Ukuran yang baik adalah seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memuat atau bereaksi terhadap interaksi yang ada. Software yang baik, software yang ditebak, yaitu dapat mencatat serta membuang tebak masalah sesuai permintaan. Software yang baik, software yang dapat dirawat. Desain perangkat lunak yang baik hanya berfokus pada prinsip desain yang memudahkan pengguna untuk melakukan perubahan pada bagian-bagian software tanpa merusak fungsinya. Software yang baik, software yang dapat digunakan kembali. Software dapat mempersingkat waktu kerja seseorang dengan menggunakan kembali fungsinya.
Selanjutnya adalah project execution yang judulnya manajemen perangkat lunak. Manajemen perangkat lunak. Perencanaan proyek perangkat lunak adalah manajemen proyek yang berfokus kegiatan mengembangkan software. Sifat manajemen proyek haruslah memenuhi hal-hal ini. Yang pertama, menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengerjakan sesuatu hingga selesai. Yang ketiga, memiliki batas waktu mulai dan selesainya. Yang keempat, membutuhkan resource atau sumber daya dan waktu. Yang terakhir, bagi beberapa orang merupakan kesempatan atau opportunity dan menarik. Manajemen itu berupa persiapan pekerjaan, pelaksanaan rencana, pengendalian proyek tersebut, dan terakhir penutupan proyek dengan sebuah kesimpulan yaitu sukses. Kemudian tahapan dalam pengembangan proyek perangkat lunak terdiri dari yang pertama, initiating proyek sedang dalam proses untuk dipilih atau dipersetujui, disponsori, didanai, dan diluncurkan. Yang kedua, planning. Perencanaan adalah proses yang berulang. Perencanaan pada dasarnya menggambarkan proses bagaimana proyek dan akan dilaksanakan hingga selesai. Yang ketiga, executing. Setelah proyek direncanakan, tim proyek memulai pekerjaannya. Yang keempat adalah controlling. Selama tim proyek mengerjakan tugasnya, project manager mengontrolnya. Yang kelima adalah closing. Setelah proyek selesai, project manager akan menutup proyek software. Tujuan perencanaan proyek rekayasa perangkat lunak dari berbagai sudut pandang kurang lebih memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi project manager, menggambarkan status proyek kepada manajer senior dan stakeholder dan merencanakan aktivitas tim proyek. Yang kedua, bagi anggota tim proyek memahami konteks pekerjaan. Yang ketiga, bagi manajer senior memastikan apakah biaya dan waktu yang dialokasikan masuk akal dan terkendali, dan melihat apakah proyek dilaksanakan secara efisien dan cost efektif. Yang terakhir adalah bagi stakeholder memastikan apakah proyek masih berada pada jalurnya dan memastikan kebutuhan mereka sedang diakomodir oleh proyek. Model prototyping. Model prototyping adalah metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan cara ini, pengembang dan klien dapat berinteraksi selama proses pengembangan perangkat lunak, yang tentu saja sangat menguntungkan dan membuat pengembangan perangkat lunak menjadi lebih mudah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan model menjadi sistem final. Ini berarti sistem akan dikembangkan lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah daripada metode tradisional. Ada banyak cara untuk melakukan prototyping dan cara menggunakannya. Ciri khas dari pendekatan ini adalah pengembang dan pelanggan dapat melihat dan menggunakan bagian-bagian dari sistem komputer sejak awal proses pengembangan. Prototype disebut prototype atau bentuk awal dalam bahasa Indonesia. Lanjut, Mas. Keuntungan dari metode prototype. Yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan, membuat klien mendapat gambaran awal dari prototipe. Berikut juga ada kekurangan metode pembuatan prototipe. Yang pertama itu, metode yang menghabiskan banyak waktu jika klien kurang puas di tahapan awal. Yang kedua, klien terus-menerus menambah requirement dari sistem, pengen dibuatkan yang seperti inilah, seperti itulah, sehingga menambah kompleksitas pembuatan sistem. Dan yang terakhir, sistem akan terhambat jika komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan secara efektif. Proses model prototype. Di sini ada 3 proses. Yang pertama itu pengumpulan kebutuhan. Developer dan klien atau user akan bertemu
terlebih dahulu dan kemudian menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui, dan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. Setelah itu ada perancangan. Perancangan dilakukan dengan cepat dan rancangan tersebut mewakili semua aspek software yang diketahui. Dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototipe. Setelah itu yang terakhir evaluasi prototipe. Klien atau user mengevaluasi prototipe yang dibuat untuk memperjelas kebutuhan software. Tahapan dalam metode prototype. Di sini ada 6 tahapan. Yang tahapan pertama yaitu requirement gathering and analysis. Tahapan model prototype dimulai dari analisis kebutuhan. Dalam tahap ini kebutuhan sistem didefinisikan dengan rinci. Dalam prosesnya, klien dan tim developer akan bertemu untuk mendiskusikan detail sistem seperti apa yang diinginkan oleh user. Tahapan kedua, quick design. Pembuatan desain sederhana yang akan memberi gambaran singkat tentang sistem yang ingin dibuat. Tentunya berdasarkan diskusi dari langkah 1 di awal. Yang ketiga, tahapan ketiga, build prototype. Pembangunan prototipe sebenarnya yang akan dijadikan rujukan tim programmer untuk pembuatan program atau aplikasi. Tahapan keempat, user evaluation. Sistem yang dibuat dalam bentuk prototipe dipresentasikan pada klien untuk dievaluasi. Selanjutnya, klien akan memberikan komentar dan saran terhadap apa yang telah dibuat. Tahapan kelima, refining prototype. Jika klien tidak mempunyai catatan revisi dari prototipe yang dibuat, maka tim bisa lanjut pada tahapan ke-6. Namun, jika klien mempunyai catatan untuk memperbaiki sistem, maka tahapan ke-4 sampai ke-5 akan terus berulang sampai klien setuju dengan sistem yang akan dikembangkan. Dan tahapan terakhir, implement product and maintain. Pada tahapan akhir ini, produk akan segera dibuat oleh para programmer berdasarkan prototipe akhir. Selanjutnya, sistem akan diuji dan diserahkan pada klien. Selanjutnya, tahap pemeliharaan agar sistem berjalan lancar tanpa kendala. Yang kedua, extra resource. Mode spiral. Mode spiral adalah model proses software yang evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sekuensial linear. Model pengembangan perangkat lunak dengan metode spiral memiliki 2 model, yaitu prototyping dan waterfall. Model ini dikenal dengan sebutan spiral bomb. Fungsi model spiral ini adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan suatu software dengan deretan pertambahan menjadi lebih baik secara cepat dan tepat berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Selanjutnya adalah tahap-tahap model ini dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. Yang pertama ada tahap liaison. Pada tahap ini dibangun komunikasi yang baik dengan calon atau pengguna pemakai. Yang kedua ada tahap planning. Pada tahap ini ditentukan sumber-sumber informasi, batas waktu, dan informasi-informasi yang dapat menjelaskan proyek. Kemudian ada tahap analisis risiko, mendefinisikan risiko, menentukan apa saja yang menjadi risiko baik teknis maupun manajemen. Kemudian ada tahapan rekayasa, ini untuk membuat prototipe, kemudian tahapan konstruksi dan pelepasan. Pada tahap ini dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud diuji, diinstal, dan diberikan sokongan-sokongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Pelanggan atau pemakai atau pengguna biasanya memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Kemudian kelebihan dalam menggunakan model spiral, yang pertama perubahan-perubahan yang akan terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Yang kedua, estimasi biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe setelah selesai dalam fragmen yang kecil. Yang ketiga, manajemen dan analisis risiko yang lebih baik. Yang keempat, pembangunan yang cepat dan mudah secara sistematis. Yang kelima, manajemen waktu yang lebih baik. Kemudian yang keenam adalah mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi jika perubahan terjadi di tengah-tengah perubahan. Yang terakhir adalah produksi software terjadi lebih cepat. Kekurangan dalam menggunakan model spiral yang pertama,
tidak cocok ketika digunakan dalam proyek-proyek kecil, kemudian tidak terlalu berguna dalam proyek-proyek kecil. Yang ketiga, sulit dalam mengikuti strategi proyek kecil. Yang keempat, kurang efisien dalam penerapan mode spiral karena waktu yang digunakan. Yang kelima, membutuhkan sumber pengalaman sebagai proses sehingga sangat kompleks. Yang keenam, dalam melakukan proyek kecil, estimasi biaya akan sangat tinggi. Yang terakhir, resiko dalam tahap planning jika terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan atau dalam anggaran belanja. Model congruent development. Model congruent development atau yang biasa disebut congruent engineering merupakan model yang dapat dipresentasikan dengan skema dari serial kerangka aktivitas, aksi software engineering, dan juga tugas dari jadwal. Model concurrent merupakan suatu skema model yang mengimplementasikan suatu proses kerja secara cepat, namun bersamaan dan tetap efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah sesuai permintaan customer. Diagram modeling activity menunjuk skematik dari suatu aktivitas dengan model congruent. Proses model congruent sering digunakan sebagai paradigma untuk mengembangkan aplikasi client atau server. Sistem client atau server terdiri dari satu set komponen yang fungsional. Proses model congruent menggambarkan aktivitas dua dimensi, yaitu yang pertama, dimensi sistem seperti desain, perakitan, dan penggunaan. Yang kedua, dimensi komponen, desain, dan realisasi. Kelebihan model ini, hasil yang didapat akan menghasilkan suatu sistem yang sangat baik karena terdapat perencanaan yang terjadi secara besar dan terencana secara matang. Kekurangan dari model ini adalah yang pertama, memungkinkan terjadinya perubahan besar-besaran. Yang kedua, membutuhkan biaya yang relatif besar. Yang ketiga, terkadang membutuhkan waktu yang lama. Jadi kesimpulan dari model ini memiliki cara atau langkah untuk membuat suatu sistem secara besar atau maksimal dengan menjaga kualitas sesuai keinginan dari customer. Dengan begitu langkah-langkah kerja akan diberhentikan agar memaksimalkan hasil akhir model ini dari permintaan customer. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.